Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nama saya Muhammad Alfi Syuhada dari kelas 107. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sistem informasi geografis. Baiklah, mari langsung saja kita pergi ke mind mapnya. Let's go. Sistem informasi geografis atau disingkat dengan SIG or SIG. Pengertian dari sistem informasi geografis. Secara umum, sistem informasi geografis merupakan suatu sistem informasi yang mampu mengelola atau mengolah informasi atau data yang memiliki referensi geografis atau informasi spasial. Yang kedua, fungsi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis berfungsi untuk memasukkan, memproses, memanipulasi, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial atau keruangan. Hasil dari sistem informasi geografis ini juga dapat membantu untuk mengambil keputusan dalam perencanaan atau pengelolaan suatu fenomena di permukaan bumi, seperti misalnya perencanaan tata ruang wilayah. Baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu komponen. Sistem informasi geografis memerlukan komponen-komponen dalam penyusunannya. Komponen yang pertama ada data sistem informasi geografis. Jenis data sistem informasi geografis dibagi menjadi dua jenis, yakni data spasial dan data atribut. Jenis yang pertama, data spasial. Data spasial merupakan data yang memiliki referensi spasial atau koordinat geografis, yaitu posisi terhadap garis lintang dan garis bujur. Umumnya, data spasial disimpan dalam bentuk informasi koordinat sehingga dapat dimanipulasi dan dipetakan kembali. Yang kedua ada data atribut. Data atribut merupakan data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Data atribut berasal dari perhitungan statistik, sensus, dan catatan lapangan. Biasanya data ini disimpan dalam bentuk tabel. Komponen yang kedua yang diperlukan dalam sistem informasi geografis adalah sistem komputer. Seperti komputer yang biasanya kita gunakan di rumah, sistem komputer ini terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Sistem informasi geografis memerlukan perangkat keras untuk menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyajikan data spasial. Seperti pada komputer, perangkat keras berfungsi sebagai seperangkat komputer yang mendukung pengoperasian perangkat lunak. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak berisikan program-program yang berguna untuk memproses dan mengolah data. Terdapat beberapa perangkat lunak yang biasa digunakan dalam sistem informasi geografis. Antara lain ada ArcView, ArcGIS, dan MapInfo, serta Quantum GIS. Komponen ketiga yang digunakan dalam sistem informasi geografis yaitu kemampuan manusia atau brainware. Dalam sistem informasi geografis, kemampuan manusia diperlukan untuk menjalankan sistem mulai dari memasukkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menyajikan data. Jadi, sistem informasi geografis tidak berguna jika manusia tidak dapat mengoperasikannya. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menguasai ilmu dan teknologi mutakhir dalam sistem informasi geografis. Lanjut yang keempat ada subsistem. Sistem informasi geografis memiliki subsistem dalam penyusunannya. Dalam pengelolaannya terdapat 4 subsistem sistem informasi geografis. Keempat subsistem tersebut adalah masukan atau input, manajemen data, manipulasi dan analisis data, serta penyajian data atau output. Yang pertama ada masukan atau input. Subsistem masukan berperan dalam mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data menjadi bentuk digital yang dapat diterima dan digunakan dalam sistem informasi geografis.
Proses ini dilakukan dengan digitasi menggunakan perangkat keras. Yang kedua ada manajemen data. Dalam subsistem manajemen data ini dilakukan pengolahan data dasar. Proses-proses yang dilakukan antara lain adalah pengarsipan data dan pemodelan. Pengarsipan dilakukan untuk menyimpan dan pemanggilan data-data yang akan dianalisis. Adapun pemodelan mencerminkan pola pikir kita dalam melakukan analisis data. Yang ketiga ada manipulasi dan analisis data. Subsistem manipulasi dan analisis data berperan untuk menghitung dan mengevaluasi dalam mencari atau menemukan potensi hubungan atau pola-pola yang terdapat di antara unsur-unsur geografis yang dianalisis. Ada beberapa fungsi analisis spasial yang umumnya ditemukan di dalam sistem informasi geografis, antara lain klasifikasi, overlay, network, buffering, dan analisis 3 dimensi. Yang terakhir ada subsistem penyajian data atau subsistem keluaran atau biasa dibilang output. Setelah melakukan berbagai pengolahan data atau informasi berupa peta, tabel, dan diagram, hasil dari sistem informasi geografis dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, data-data tersebut dapat ditampilkan kembali dan dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut yang kelima ada manfaat. Sistem informasi geografis ini memiliki manfaat antara lain yaitu membantu perencanaan tata guna lahan, untuk membantu menganalisis daerah rawan bencana, dan untuk membantu analisis rute-rute perjalanan logistik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penerapan sistem informasi geografis di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian saja materi dari sistem informasi geografis yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.